Kenapa tertarik untuk itu selain dari bahasa dan marketing? Ya, memang selama ini saya tidak pernah berpikir untuk mengikuti pageantry, tetapi setelah tahu bahwa di tahun ini ada kesempatan dan secara persyaratan pun tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tentang status dan pekerjaan, jadi saya mengikuti karena saya mempunyai purpose. Oke. Kalau misalnya menang, mungkin akan menjadi bisa dibilang wakil Indonesia yang secara umur sangat tertua. Betul. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kalau saya menjadi Miss Universe Indonesia 2025 dan saya pasti akan menjadi yang tertua di antara Miss Universe lain dari negara lain, saya akan merasa sangat bangga sekali karena sayalah yang berarti mempunyai pengalaman lebih banyak. Kalau jadi Miss Universe itu isu apa sih yang mau diangkat sama dan Ya, saya mau mengangkat isu tentang children welfare and safety. Jadi tentang edukasi, semua yang menyangkut tentang anak dan pertumbuhan mereka, karena anak adalah masa depan kita semua. Jika keselamatan dan kesehatan anak itu bisa kita jamin, juga edukasi mereka, maka masa depan bangsa kita, negara kita mungkin akan menjadi lebih baik, dan itu sangat mungkin. Prinsip saya lebih mudah untuk membentuk anak yang kuat dibanding untuk memperbaiki broken adult. Tidak terkait dengan statusnya sebagai seorang ibu. Sorry? Terkait statusnya sebagai seorang ibu. Betul. Oh, oke. Betul. Karena kan juga pengalaman Bapak sebagai driver instructor ya. Ya. Juga akan mengangkat itu juga Mas. Tahu nggak komentar kan juga Tentu saja itu menjadi bagian dari advokasi kita. Jadi kalau kita berbicara tentang edukasi terhadap anak, salah satunya juga mengedukasi mereka bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dunia, menjaga lingkungan kita. Berlangsungan hidup kita itu tergantung bagaimana cara kita menanamkan edukasi terhadap mereka. Jika mereka dari kecil sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka kedepannya mereka akan lebih tahu cara bersikap. Kirana sekarang kan banyak banget ya teman yang merasa kayak udah gak perform di anak usia 24 tahunan. Apa sih pesan dari Kirana untuk umat Indonesia di luar sana yang mungkin masih pengen berkarir di anak Ya. Saya melihat teman-teman saya, circle saya yang bisa dibilang di atas 30 tahun, lalu kemudian sudah 40 tahun dan lain sebagainya. Saya melihat ada keberagaman pilihan dalam di kehidupan mereka. Seperti mereka memilih untuk di rumah, mereka memilih untuk merawat anak saja, mereka memilih untuk terus bekerja, mereka memilih untuk mungkin seperti saya ikut pageantry, memulai dan mempelajari sesuatu yang sangat baru di kehidupan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Itulah yang harus kita empower dari wanita. Pilihan mereka harus kita dukung. Mau di rumah, mau bekerja, mau mengurus anak, apapun itu kita harus dukung. Kirana kan kalau itu pageant itu kan nggak cuma soal ekonomi, juga ada keterampilan, networking, public speaking. Nah, Kirana mau persiapkan hal itu bagaimana? Ya, saya pikir di awal memang saya pikir saya mempunyai walking yang sudah lumayan, tetapi ternyata untuk pageantry saya akui kelemahan saya adalah di walking, dan saya sudah mengambil beberapa kelas dan dia tidak berhenti sampai sini. Offline course, online course saya lakukan yang lokal, maksudnya di Jakarta ataupun dari London saya sudah book. Saya mau belajar, terus belajar, karena kalaupun ada yang lebih baik dari saya, paling tidak saya tidak mau mengecewakan diri saya sendiri. Saya harus memberikan yang terbaik. Sampai sekarang masih latihan. Masih latihan, termasuk public speaking. Kirana boleh dong sebutin 3 kriteria yang membuat kamu mantap akhirnya memutuskan aku ikut ajang ini. Secara penampilan, 3 kriteria. Secara penampilan saya yakin saya bisa merepresentasikan. Lalu kedua, secara brain, saya punya knowledge yang sangat luas, saya punya edukasi yang bagus. Tidak hanya itu, saya suka membaca, saya berpikiran mempunyai open minded. Lalu yang ketiga, saya selalu mau mencoba hal yang baru, dan saya orang yang sangat persisten, tidak mudah menyerah. Kirana selama kan sebagai aktris, pengalaman sebagai aktris bagaimana bisa menangkap input pageant? Pengalaman sebagai aktris untuk di pageantry, kemungkinan
menurut saya jujur saja aku menjadi seorang aktris dan menjadi seorang pageant fighter is a totally different thing. Wow, saya nggak mau lagi menyepelekan, mungkin dulu tidak pernah menyepelekan, tetapi saya tidak memikirkan bahwa pageantry itu sulit. Tetapi yang paling yang bisa dipakai pengalaman saya adalah bertemu dengan orang banyak. Seperti contohnya di zaman saya masih aktif di sinetron, di film, saya banyak ketemu orang untuk tour. Itu mungkin lebih banyak lagi dari ini. But di pageantry bukan hanya cantik dan kita bisa bercanda di depan umum, tapi the head to toe kita semua dinilai. Tidak hanya cantiknya, tidak hanya kulitnya, tidak hanya rambutnya, tidak hanya bajunya, cara berbicara, cara beradvokasi, cara berjalan. Jadi ya seperti itu. Biasanya fans beauty pageant itu kan lebih galak ya, bagaimana menanggapinya? Saya ambil positifnya aja karena saya paham, saya mencoba memahami kemudian paham bahwa mereka sudah melihat idolanya, sudah berjuang sudah lama, dan mereka menantikan kemenangan tersebut untuk idolanya. Kalau ada yang mungkin tidak suka atau mengkritisi salah satu kekurangan, saya ambil itu menjadi positifnya saja, menjadi cambukan untuk lebih berlatih lagi. Sempat kewalahan nggak Kak untuk mengatasi perbedaan dari dunia aktris ke pageant itu sendiri bagaimana? Iya. Bagaimana cara? Kewalahan mungkin tidak kewalahan, tetapi yang saya sesali dari saya dan saya akan perbaiki ke depannya adalah saya tidak mempersiapkan dengan cukup matang di jauh-jauh hari. Gitu, saya agak terlalu mepet. Tetapi tetap saya tidak mau menyerah. Saya tahu saya bisa melihat kekurangan saya, kelebihan saya di mana, dan itu akan saya poles fix. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mau foto dulu mungkin? Foto. Mungkin sekali. Sempat ada isu soal kontrak MUID yang bermasalah yang dibahas itu, mungkin kalau dari Kak Verna sendiri bagaimana menanggapinya? Tanggapan saya tentang kontrak, saya tidak punya masalah. Foto dulu Kak. Thank you Kak. Iya, Foto dulu kali ya. Oke. Mbak. Sebelah sini boleh Kak. Oke. Panggil aja ya. Sebelah sini Kakak. Sebelah kiri dulu Kak. Oke. Tengah boleh. Oke. Sudah cukup. Thank